Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah masing-masing. Sungguh bersyukur kembali kita bertemu di dalam kita mempersiapkan ibadah minggu kita di tanggal 19 April 2020. Sudah sekitar 3 minggu kita tidak bertatap muka di dalam kita beribadah, tapi kita tetap mengucap syukur kasih Tuhan selalu mempersatukan kita dimanapun kita berada. Mari kita semua mempersiapkan waktu yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah kita. Setiap kepala keluarga, mari mengajak seluruh anggota keluarganya untuk bisa mempersiapkan diri di dalam ibadah hari Minggu pagi kita. Saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh, memberikan penyembahan kita kepada Tuhan, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu yang berada di rumah untuk membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 86 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Mari Bapak Ibu persiapkan Alkitab kita, membuka di dalam Mazmur 86 ayat 8 sampai ayat 13. Kita akan membaca bersama-sama. Bapak Ibu membaca di rumah, saya membaca dari sini. Kita akan mengucapkan ucapan syukur kita dan bermazmur bagi Tuhan. Bapak Ibu sudah siap? Mazmur 86 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan, tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memberikan ucapan syukur kita melalui penyembahan dan pujian kita. Kita mau katakan, sungguh kasih Allah sudah terbukti bagi kita dengan pengorbanan yang di kayu salib menyelamatkan kita semua. Mari memberikan ucapan syukur kita kepada Dia, Sang Juru Selamat kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti
sungguh kami melimpah dengan ucapan syukur. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena pemeliharaan Tuhan, oleh karena anugerah-Mu Tuhan, oleh karena kasih-Mu Tuhan, yang senantiasa hari lepas hari kami rasakan. Bagaimana kami merasakan pemeliharaan Tuhan yang teramat sangat baik dalam kehidupan kami. Di tengah situasi bangsa ini Tuhan, di tengah situasi kota ini, kami mau terus memegang teguh janji Tuhan, bahwa Tuhan akan senantiasa berjalan bersama kami, memelihara kami, menunjukkan kasih-Nya kepada kami, menghadapi setiap hal, menghadapi setiap pergumulan, masing-masing setiap pribadi. Kami percaya Tuhan, kami percaya ketika kami sujud menyembah di hadapan Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan hati kami, Tuhan berdaulat penuh atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami kembali datang kepada Engkau. Kiranya Tuhan melayakkan kami untuk kami beribadah, untuk kami memberikan pujian kami, penyembahan kami, persembahan kami. Bahkan ketika kami akan diperbaharui oleh firman Tuhan, Tuhan membuka hati kami, Tuhan membentuk hati kami untuk senantiasa taat kepada Tuhan, untuk senantiasa memegang teguh firman Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, meskipun kami tidak bisa bersama-sama saudara kekasih kami satu dengan yang lainnya hampir 3 minggu ini, tetapi kami percaya Tuhan, di dalam setiap doa-doa kami mendoakan satu dengan yang lainnya. Kasih Tuhan boleh nyata di dalam persaudaraan, kekeluargaan, jemaat Tuhan di Gereja Baptis Indonesia Kalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami mau beribadah, saatnya kami mau menyembah, saatnya kami mau memuji. Tuhan menyatukan hati kami dimanapun kami berada. Kami percaya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan di tempat yang maha tinggi. Tuhan berdaulat penuh atas hidup kami, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kalam. Tuhan berdaulat penuh atas gereja kami. Tuhan berdaulat penuh bahkan untuk bangsa kami dan kota kami. Kuasa Tuhan boleh dinyatakan dari setiap apapun yang boleh Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami, atas bangsa kami, atas kota kami. Kami percaya rancangan Tuhan yang terbaik, waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah penyembahan kami Tuhan, inilah pujian kami, inilah sorak-sorai kami mau berikan hanya kepada Engkau, Tuhan yang maha tinggi, yang layak kami puji, yang layak kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Bersama-sama kita semua katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Saya percaya kita semua yang ada di rumah boleh bersuka cita oleh kasih Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Dan saatnya saya mengajak kita semua yang ada di rumah untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, Anak Allah yang hidup, yang bangkit dan menyelamatkan kita. Amin, haleluya. Boleh bersorak-sorai untuk memuji Dia melalui pujian kita. Anak Allah dalam Yesus namanya. Anak Allah
saudara yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh ditaburi oleh firman Tuhan, membuka hati, pikiran, telinga kita untuk kita boleh berdengar dengan firman Tuhan yang meneguhkan kita, yang memulihkan kita. Dialah kebenaran yang akan terus kita pegang teguh. Kita memakai hidup kita untuk memberikan kemuliaan buat nama Tuhan. Yesuslah kebenaran, dialah yang menyelamatkan kita. Amin. Mari meresapi setiap lirik-lirik yang di dalam pujian ini. Kasih Tuhan Yesus, sungguh Engkaulah kebenaran kami.
dalam doa. Bapa yang baik, di minggu ini kami bersepakat memuji, menyembah nama-Mu dari tempat kami masing-masing dan tidak mengurangi rasa syukur kami, tidak mengurangi keyakinan kami di dalam situasi seperti ini. Kami sungguh sangat percaya bahwa Tuhan hadir, Tuhan berkenan atas ibadah kami. Bapa, kami juga rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, berkata-katalah lewat hamba-Mu sendiri, agar apa yang hamba perkatakan adalah kebenaran-kebenaran-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun kita berada hari ini, yang ada di rumah atau yang ada di tempat lain, yang sedang online ataupun membuka YouTube Gereja Baptis Indonesia Kalam. Saya percaya bahwa Bapak Ibu merindukan saat-saat bersama, merindukan saat-saat berkumpul memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi janganlah hendaknya lewat situasi yang sangat rumit ini, masa-masa yang sulit ini, janganlah hendaknya mengurangi rasa syukur kita, mengurangi hikmat kita, mengurangi khidmat kita untuk bersekutu di tempat masing-masing. Saya mau menyapa Bapak Ibu semuanya. Apakah Bapak Ibu dalam keadaan baik? Dan saya berharap semuanya dalam keadaan baik. Oke, kita langsung masuk saja kepada kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sekali lagi saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu telah berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudaraku, ayat ini sedang menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya siapa yang menerima atau siapa yang meyakini akan ketuhanan Yesus, akan pekerjaan-pekerjaan Yesus, dan benar-benar menaruh iman percayanya kepada Yesus Kristus, tentulah dia harus hidup di dalam Kristus, harus menyatu di dalam Kristus. Nah, kita mau belajar tentang hidup di dalam Kristus. Apakah Bapak Ibu benar-benar hidup di dalam Kristus, atau Bapak Ibu hanya merasa yakin tetapi sesungguhnya tidak, atau malah benar-benar jauh dari kehidupan atau jauh dari Kristus? Sejatinya ketika orang menerima seseorang dan menempatkan seseorang itu hidup di dalam komunitas keluarganya. Nah, ketika seseorang itu
hidup di dalam komunitas keluarganya yang baru itu, dia harus memahami betul, dia harus meyakini betul tentang budaya-budaya, tentang pola-pola hidup di mana dia tinggal ataupun di mana dia hidup bersama-sama dengan orang lain. Nah, demikian juga kita. Ketika kita yang dahulunya adalah orang lain atau jauh dari Kristus, ketika kita menerima Kristus, kita harus benar-benar hidup di dalam Dia. Kita harus benar-benar melekat bersama Dia. Nah, kita mau belajar tentang benar-benar hidup di dalam Kristus. Ada 4 hal yang menjadi perenungan kita. Apakah kita benar-benar hidup di dalam Kristus? Saya memiliki pembagian tentang kelompok-kelompok orang Kristen. Yang pertama adalah Kristen identitas. Kristen identitas ini saya artikan demikian. Percaya karena keturunan atau menjadi Kristen karena dilahirkan dan tidak benar-benar memiliki perjumpaan pribadi dengan Kristus, tetapi secara otomatis dia menjadi Kristen. Nah, yang kedua adalah ikut-ikutan. Ikut-ikutan seperti ini. Dia memahami ataupun dia hidup di dalam keluarga orang Kristen, sehingga mau tidak mau dia menjadi orang Kristen tanpa perjumpaan pribadi dengan Kristus. Hanya mengikuti atau hanya turut dengan seseorang. Yang ketiga adalah orang Kristen yang benar-benar memiliki perjumpaan pribadi dengan Kristus, atau benar-benar menerima Kristus secara pribadi dengan sungguh-sungguh. Nah, ini mau kita cross check dari kehidupan kita, ini mau kita pelajari apakah kita orang Kristen karena ikut-ikutan atau orang Kristen karena keturunan, atau orang Kristen yang benar-benar menerima berjumpa pribadi dengan Yesus sendiri. Ada 4 hal yang menjadi perenungan kita yang mengoreksi kehidupan kita atau yang mengarahkan kehidupan kita, apakah kita benar-benar hidup di dalam Kristus atau perasaan kita saja, sesungguhnya tidak. Yang pertama, Paulus mengatakan demikian di dalam surat Kolose, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi jelas bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan yang menerima dia, atau Tuhan yang percaya kepada ketuhanan Yesus. Lalu dikatakan lagi, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang pertama adalah dikatakan di frase yang terakhir dari ayat 6 ini, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, kalau terjemahan bahasa Inggrisnya, saya terjemahkan kepada bahasa Indonesia, diartikan berjalan di dalamnya. Berjalan di dalamnya. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa orang Kristen itu tidak hanya sebatas keyakinan teologis, tidak hanya sebatas keyakinan agama atau religiulitas, tetapi melainkan gaya hidup yang teologis, gaya hidup yang religi, gaya hidup orang benar. Jadi bukan hanya sekedar percaya atau sekedar belief. Belief dan trust itu berbeda. Belief ya hanya percaya, trust sungguh-sungguh percaya. Nah, jadi kata hidupmu di dalam Dia atau en auto peripateite, berjalan di dalamnya.
Jadi setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhannya, setiap orang yang menerima Yesus juru selamat pribadinya, tidak hanya percaya begitu saja, tetapi benar-benar meneladani, benar-benar mengikuti, benar-benar berpadanan dengan gaya dan karakter Yesus sendiri. Ini yang dimaksud dari hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, en auto peripateite, berjalan di dalamnya, berjalan bersama Yesus. Artinya kemana-mana kita, dalam situasi apapun kita, apapun aktivitas kita, kita harus melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Kita harus melakukan segala tindakan kita berdasarkan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Itulah yang dimaksud hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, melekat. Melekat itu artinya benar-benar bersatu, berpadanan. Membuang pola-pola hidup kita, membuang cara-cara hidup kita, membuang kebiasaan kita, dan menempatkan kehidupan kita kepada kebiasaan-kebiasaan rumah yang baru atau kebiasaan-kebiasaan Yesus Kristus yang mengajarkan kasih, yang mengajarkan tentang kebenaran, yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Inilah yang dimaksud hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, hal yang pertama yang harus kita aplikasikan adalah kita harus benar-benar berjalan di dalam Yesus Kristus. Nah, keselamatan itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, keselamatan itu bukanlah produk orang percaya, tetapi keselamatan itu adalah seseorang yang menyelamatkan kita. Keselamatan bukan produk orang percaya, tetapi seseorang yang memiliki orang percaya itu. Itulah keselamatan itu. Orang yang benar-benar hidup di dalam Kristus Yesus harus belajar meneladani tuannya yang baru. Meneladani Tuhannya yang baru. Jadi ada sebuah perubahan, ada sebuah gaya hidup yang berbeda sebelum kita menerima Yesus dan setelah kita menerima Dia. Kita harus berpadanan dengan kasih-Nya. Kita harus berpadanan dengan pola-pola hidupnya. Kita harus berpadanan dengan ketetapan-ketetapannya. Inilah yang dimaksud dari hidup di dalam Dia. En auto peripateite, berjalan di dalamnya. Amin. Bapak Ibu, jikalau Bapak Ibu benar-benar sudah sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan, pastikanlah bahwa prioritas hidup kita itu, gaya hidup kita itu harus berpadanan dengan karakter Kristus. Harus berpadanan dengan ketetapan-ketetapannya. Ada banyak orang Kristen yang mengaku orang percaya, tetapi sangat jauh hidupnya dari Yesus. Sangat jauh karakternya dari ketetapan-ketetapannya. Sangat jauh pola-pola hidupnya dari kebenarannya. Adalah kebohongan kalau kita mengatakan percaya kepada Yesus tetapi tidak mengikutinya. Adalah dusta kalau kita berkata bahwa harga mati adalah mengikut Yesus tetapi kita jauh dari ketetapannya.
seperti seorang anak yang ingin dibentuk oleh orang tuanya, yang ingin diarahkan oleh orang tuanya. Tidak boleh anak ini menolak apa yang sudah ditetapkan oleh orang tuanya. Mengapa? Jika anak ini menolak apa yang sudah ditetapkan orang tuanya, maka anak ini akan jauh, semakin jauh, dan bahkan jauh sekali dari harapan orang tuanya. Tetapi jika anak ini mengikuti pola-pola ketetapan-ketetapan dari orang tuanya, artinya ketetapan-ketetapan yang benar, Bapak Ibu Saudara, maka apa? Anak ini akan sesuai, akan berjalan di jalur yang sudah ditentukan oleh orang tuanya. Tetapi kita tidak bisa menutup mata, banyak orang tua yang bejat, banyak orang tua yang jahat terhadap anaknya, banyak orang tua yang tidak mau mengerti apa yang dimau oleh anaknya. Ada 4 hal yang harus kita pelajari. Apakah kita sudah benar-benar hidup di dalam Kristus? Yang pertama, berjalan di dalam Dia. Yang kedua, kuat dan kokoh di dalam Kristus. Perhatikan di ayat yang ke-7, Paulus mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Paulus mengambil perumpamaan tentang kekuatan atau keteguhan orang percaya itu dari sebuah tanaman. Nah, akar adalah bagian terpenting dari tanaman atau tumbuhan. Guna memperkokoh tanaman, akar harus semakin besar dan semakin dalam. Jika akar itu tidak semakin dalam, hanya di dasar tanah itu saja, maka tanaman itu tidak akan kuat. Ketika air datang, maka tanaman itu akan dibawa oleh air tersebut. Tetapi ketika tanaman itu semakin mencengkeramkan akar-akarnya kepada tanah semakin dalam, maka tanaman itu akan kokoh. Demikian juga bangunan. Jika bangunan didasarkan pada sebuah pondasi yang kokoh, maka bangunan itu akan semakin kuat dan kokoh. Inilah yang dimaksud oleh Paulus, bahwa orang yang benar-benar hidup di dalam Kristus harus kuat dan kokoh di dalam Kristus. Dan bukan kuat dan kokoh di dalam filsafat yang kosong. Bukan kuat dan kokoh terhadap paradigma atau ideologi sendiri. Banyak orang tua yang saya mau mengatakan bagaimana ya, seperti ini. Kalau sudah itu yang di otaknya harus itu. Kalau sudah itu yang di pikirannya harus itu, tidak boleh yang lain. Padahal salah, tetapi harus. Inilah yang saya katakan ideologi yang salah. Inilah yang saya katakan watak karakter yang salah. Tetapi orang Kristen yang benar-benar hidup sungguh-sungguh atau benar-benar hidup di dalam Kristus, dia akan mendasarkan pemikirannya, dia akan mendasarkan kehidupannya, dia akan membangun pondasi kehidupannya di dalam kebenaran Kristus sendiri. Saudara, apakah kita masih hidup dengan pemikiran kita? Apakah kita masih hidup dengan watak kita? Apakah kita masih hidup dengan karakter kita? Saya mau mengatakan, bertobatlah. Watak dan karakter yang buruk itu harus ditanggalkan dan menempatkan watak dan karakter yang baru, yaitu apa? Hikmat daripada Yesus Kristus. Yesus itu adalah hikmat yang dari atas, yang sejak semulanya sudah ada. Jadi tidak boleh kita memaksakan paradigma kita, tidak boleh kita memaksakan ideologi kita untuk menentukan sebuah kebenaran.
kebenaran hanya bisa ditentukan oleh hikmat yang daripada Yesus Kristus. Saudara, jika kita ingin kuat dan kokoh, tidak mudah digoyangkan oleh falsafah-falsafah kosong, tidak mudah digoyahkan oleh dongeng-dongeng cerita nenek moyang, tidak mudah digoyahkan oleh tradisi dan kebudayaan yang tidak benar. Maka dengan itu kita harus menempatkan hikmat yang daripada Yesus Kristus itu menjadi dasar keyakinan kita, menjadi dasar pengetahuan kita, menjadi dasar pemikiran kita. Yesus adalah hikmat daripada Allah yang sejak semulanya sudah ada, yang sejak dahulu sebelum dunia diciptakan, hikmat itu sudah ada. Saudara, kuat dan kokohlah di dalam Kristus. Pergunakan atau tempatkan Yesus Kristus itu menjadi dasar kehidupan kita. Rumah tangga yang baik, keluarga yang baik, menempatkan Yesus menjadi dasar bangunan rumah tangga itu. Jangan dulu berpikir tentang masa depan rumah tangga kita. Jangan dulu berpikir tentang pencapaian-pencapaian yang harus kita capai. Tetapi tempatkan dulu Yesus Kristus menjadi pondasi rumah tangga kita, agar apa? Rumah tangga itu tidak akan goyah. Rumah tangga itu akan kokoh. Karena apa? Setiap orang percaya akan memiliki persoalannya sendiri. Setiap rumah tangga akan memiliki badai dan goncangannya sendiri. Tetapi jika pemikiran dan pemahaman kita tempatkan menjadi pondasi, maka rumah tangga itu akan goyah, tenggelam dan hancur. Sebaliknya, jika Yesus kita jadikan dasar, hikmat daripada Allah kita jadikan pondasi, maka pemikiran dan ideologi kita akan tanggal dan Kristus mengarahkan kita kepada rumah tangga yang bahagia. Apakah rumah tangga Bapak Ibu Saudara benar-benar hidup di dalam Kristus atau hidup di dalam pencapaian keinginan sendiri? Bertobatlah dan berpalinglah. Tempatkan Kristus menjadi dasar kehidupan kita. Anak muda, sebelum Anda berpikir untuk mencapai sekolah atau universitas yang engkau ingini, sebelum kita merajuk cita-cita dan berusaha di dalam pencapaiannya, tempatkan dulu hikmat Allah di dalam pikiran kita. Agar apa? Agar kita melihat sebuah harapan, agar kita melihat sebuah kematangan, kemanakah Tuhan mengarahkan kita. Nah, kalau kita menempatkan pikiran kita untuk pencapaian kita, maka yang cenderung terjadi adalah kegagalan, adalah penyesalan, adalah kesia-siaan. Tetapi ketika kita menempatkan semuanya, harus didasari dahulu terhadap hikmat yang daripada Yesus Kristus, maka apapun yang Tuhan tentukan, apapun yang Yesus tetapkan, maka itulah yang terbaik. Amin. Anda yang sedang mencari universitas atau pekerjaan, dan Anda yang sedang berjuang untuk hidup lebih baik, pundasikan dulu, dasarkan dulu kehidupan kita kepada kebenaran di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, dikatakan di frase selanjutnya di ayat 7 dari Kolose 2. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Perhatikan yang telah diajarkan kepadamu. Iman yang telah diajarkan kepadamu. Iman tidak boleh hanya sebatas pengalaman. Iman tidak boleh hanya sebatas tebak-tebakan. Tetapi iman itu diperoleh dari apa? Pendengaran akan firman Allah. Kesimpulan saya begini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, siapa yang sering mendengarkan firman Tuhan, siapa yang sering belajar dengan firman Tuhan, imannya akan semakin teguh.
Tetapi apa yang mau kita katakan kepada mereka yang tidak menyukai firman? Saya sedang tidak menebak-nebak, saya sedang tidak menghakimi Bapak Ibu. Janganlah sampai ketika kita menonton YouTube ini, YouTube pas masuk firman kita skip, kita percepat supaya cepat selesai. Jangan sampai mempercepat waktu khotbah supaya cepat selesai. Jangan. Dengarkan firman Tuhan dari awal sampai akhir. Mengapa? Karena firman Tuhan inilah yang mengajarkan kepada kita tentang keteguhan iman. Ada banyak kata-kata motivasi. Ada banyak wejangan-wejangan orang tua. Ada banyak nasihat-nasihat daripada cendekiawan. Tetapi kebenaran yang mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat, kebenaran yang kokoh dan absolut itu hanya terdapat di dalam firman Tuhan. Orang yang benar-benar hidup di dalam Kristus, maka pribadinya akan stabil di dalam iman. Tidak mudah goyah, tidak mudah digoncangkan, tidak mudah tergoda. Menyesallah Anda, menyesallah orang tua Anda ketika, hai anak muda-mudi, Anda memilih pasangan yang hidup di luar iman Kristen. Ini artinya apa? Iman kita tidak stabil. Menyesallah kita jika kita menjual kebenaran hanya untuk keuntungan pribadi. Tetapi orang yang benar-benar hidup di dalam Kristus benar-benar stabil dalam iman. Bertambah teguh dalam iman didapat dari pengajaran. Itu sebabnya saya katakan, jangan membenci persekutuan, jangan menjauhi persekutuan, jangan menutup kuping dari khotbah. Sekalipun khotbah itu menyusahkan hati kita, tetapi kalau itu sudah menjadi kebenaran firman Tuhan, akan memperkuat dan mengokohkan kita. Keteguhan dalam iman di sini artinya orang yang benar-benar hidup di dalam Kristus, mereka giat belajar menerima ajaran-ajaran kebenaran. Mereka giat belajar dari firman Tuhan. Mereka giat belajar dari khotbah-khotbah, dari pelajaran-pelajaran sekolah minggu, pelajaran-pelajaran KPW. Konsep tentang iman di dalam Kristus sudah menjadi doktrin atau pengajaran sejak abad mula-mula, di mana pengajaran tentang Kristus dalam dunia teologi yang sekarang didefinisikan sebagai kristologi merupakan ajaran iman Kristen. Orang Kristen baru, pokok iman yang pertama diajarkan adalah tentang Kristus. Karena apa? Kristuslah kebenaran itu, Kristuslah hikmat itu, Kristuslah filsafat yang sejati itu. Jadi kalau Kristus benar-benar tinggal di dalam kita, Kristus benar-benar hidup di dalam kita, maka saya mau mengatakan iman kita akan stabil. Iman kita tidak akan goyah. Kita akan teguh dan kokoh. Yang keempat, dikatakan di frase yang terakhir dari ayat 7 Kolose yang kedua. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Orang yang hidup di dalam Kristus Yesus adalah orang yang sangat-sangat bersyukur. Mengapa saya katakan sangat bersyukur? Walaupun situasi saat ini adalah sangat rumit, sangat sulit, membuat kita khawatir dan takut. Tetapi rahmat-Nya telah memberikan keselamatan yang kekal kepada kita. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak bersyukur sekalipun situasi sangat rumit. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur sekalipun dunia ini akan hancur. Sebab Tuhan dari rahmat-Nya yang maha tinggi telah memberikan keselamatan kepada kita yang percaya akan Yesus adalah Tuhan. Apa yang Bapak Ibu khawatirkan? Sedangkan hal yang terbesar dari yang tidak bisa kita lakukan sudah dilakukan Kristus hanya untuk kita. Ini bukan berarti kita bebas dari masalah,
tetapi masalah sudah tidak lagi menggiring kita kepada maut. Masalah sudah tidak lagi membawa kita kepada kebinasaan. Masalah sudah lagi tidak menjadikan kita hamba ataupun budaknya, tetapi masalah memberitahukan kepada kita bahwa Allah sudah memprakarsai sebuah rancangan yang indah, rancangan keselamatan. Tidak ada yang sia-sia ketika kita menerima Yesus, sekalipun hidupmu kacau hari ini. Tidak ada yang sia-sia ketika kita menerima Yesus, sekalipun daganganmu tidak laku hari ini. Tidak ada yang sia-sia ketika kita menerima Yesus, sekalipun pendapatanmu menurun hari ini. Sebab apa? Yang terpenting dari kehidupan manusia, yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia itu sendiri, sudah Tuhan kerjakan. Amin. Amin. Ada 4 hal yang harus kita pelajari. Apakah kita sudah benar-benar hidup di dalam Kristus? Yang pertama, berjalan di dalam Dia. Yang kedua, kuat dan kokoh di dalam Kristus. Yang ketiga, miliki iman yang stabil. Yang keempat, hiduplah di dalam rasa syukur yang melimpah. Niscaya Bapak Ibu, bahwa kebenaran-kebenaran, hikmat yang daripada atas itu akan diberikan kepada kita, akan dilimpahkan kepada kita. Kristus akan menuntun kita kepada kenyamanan. Kristus akan membawa kita ke padang rumput yang sangat hijau. Kristus akan membawa kita kepada kekuatan dan keteguhan. Jikalau kita benar-benar hidup di dalam Dia, berpadanan dengan Dia, beriringan bersama Dia. Di dalam Dialah segala sesuatu, segala keindahan, segala kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah memprakarsai sebuah rancangan yang indah untuk kehidupan kami yang kelak, untuk membawa kami kepada kekekalan, kepada keabadian yang sejati. Oleh karena itu ya Bapa, ajarlah kami agar selalu hidup berpadanan dengan kebenaran-kebenaran-Mu. Ajarlah kami agar kami selalu hidup didasarkan oleh Kristus yang menjadi pondasi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu hari ini. Itu yang memunculkan rasa syukur yang sangat luar biasa, bahwa rahmat yang melimpah itu akan selalu Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Dimanapun jemaat-Mu berada hari ini, yang sedang sakit atau memiliki persoalan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka. Hikmat dan kebajikan-Mu melingkupi mereka, sehingga mereka bisa lepas dari persoalannya. Mereka yang sakit hari ini, Tuhan sembuhkan. Mereka yang mengalami kesusahan ekonomi ataupun pekerjaan, Tuhan teguhkan iman keyakinan mereka bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Dan jemaat-Mu yang berulang tahun di minggu ini ya Bapa, kiranya Tuhan berkati, Tuhan limpahkan syukur, dan Tuhan nyatakan kebaikan-kebaikan-Mu di dalam kehidupan mereka. Dan hamba juga tidak berhenti berdoa ya Bapa, untuk kondisi bangsa ini, kondisi dunia ini. Jika ini memang rencana-Mu, jika ini memang rancangan-Mu, ajarlah kami untuk selalu setia kepada Engkau. Ajarlah kami untuk selalu berharap kepada Engkau. Tetapi jika ini adalah sebuah wabah yang menakutkan, yang diciptakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ataupun pekerjaan kuasa kegelapan, kiranya nyatakanlah kuasa-Mu untuk menghalau dan menghardik wabah ini ya Bapa. Terkhusus bagi mereka yang terinfeksi atau yang sedang terjerat di dalam karantina maupun isolasi, berikan mereka kekuatan,
penghiburan. Ini doa dan harapan hamba. Hanya di dalam tangan kuasa-Mu lah kehidupan kami, umat-Mu, jemaat-Mu, kami berserah. Haleluya. Amin.